Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan sosio-emosional masa remaja yang beranggotakan Alvin Novianti, Andina Dwi, dan juga Raihan Nurjaman. Adapun materi yang akan dibahas yaitu mengenai hubungan remaja dengan orang tua, hubungan remaja dengan saudara kandung, hubungan remaja dengan teman sebaya, dan yang terakhir mengenai kenakalan remaja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas ke materi yang pertama mengenai hubungan dengan orang tua yang akan dibahas oleh rekan saya, Nurman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hubungan dengan orang tua. Hubungan remaja dengan orang tua dipengaruhi oleh situasi kehidupan orang tua, seperti pekerjaan mereka, status perkawinan, dan sosial ekonomi. Seperti yang ditulis oleh penyair Inggris William Wordsworth, yaitu "The child is the father of the man". Pola perkembangan ini juga berlaku untuk masa remaja. Hubungan dengan orang tua selama masa remaja sebagian besar didasarkan pada kedekatan emosional yang dikembangkan di masa kanak-kanak. Hubungan remaja dengan orang tua pada gilirannya mengatur panggung untuk kualitas hubungan dengan pasangan di masa dewasa. Sebagian besar remaja melaporkan hubungan baik dengan orang tua mereka, namun masa remaja juga membawa tantangan khusus. Sama seperti remaja lain yang merasakan ketegangan antara ketergantungan pada orang tua mereka dan kebutuhan untuk melepaskan diri. Orang tua ingin anak-anak mereka mandiri, namun merasa sulit untuk melepaskannya. Orang tua harus berjalan di garis tipis antara memberi remaja kebebasan yang cukup dan melindungi mereka dari penyimpangan sosial. Ketegangan dalam hal tersebut dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. Dan gaya parenting dapat mempengaruhi bentuk dan hasilnya. Pemantauan yang efektif tergantung pada seberapa banyak remaja memberitahu orang tua tentang kehidupan sehari-hari mereka. Dan ketertutupan tersebut mungkin tergantung pada suasana yang telah ditetapkan orang tua. Dalam sebuah studi longitudinal, 1.357 pemuda Eropa, Amerika, dan Afrika Amerika diwawancarai 3 kali antara musim panas sebelum masuk sekolah menengah dan kelas 11. Hasilnya adalah pentingnya hubungan antara remaja dengan keluarga. Orang-orang diri mereka memiliki banyak pantangan dari orang tua atas kegiatan sehari-hari mereka, cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dalam bersosialisasi dengan teman sebaya, dan berisiko untuk melakukan perilaku bermasalah pada kelas 11. Di sisi lain, mereka yang melihat orang tua mereka sangat mengganggu kehidupan pribadi mereka, cenderung berada di bawah pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang memiliki sifat negatif. Dengan demikian, orang tua dari remaja harus mencapai keseimbangan antara terlalu banyak kebebasan dan terlalu banyak gangguan. Intensitas emosional dari konflik-konflik ini mungkin mencerminkan proses individuasi yang mendasarinya. Dalam sebuah studi jangka panjang terhadap 99 keluarga, baik individual maupun keterhubungan keluarga, selama masa remaja memprediksi kesejahteraan di usia paruh baya.
Pola asuh dan otoritas orang tua pengasuhan otoritatif terus mendorong perkembangan psikososial yang sehat. Orang tua yang menunjukkan kekecewaan pada perilaku buruk remaja lebih efektif dalam perilaku bertanggung jawab daripada orang tua yang menghukum dengan kasar. Pengasuhan yang terlalu ketat dan otoriter dapat menyebabkan seorang anak Pengasuhan yang terlalu ketat dan otoriter dapat menyebabkan seorang remaja menolak pengaruh orang tua dan mencari dukungan dan persetujuan teman sebaya dengan segala cara. Orang tua yang berwibawa, bersikeras pada aturan, norma, dan nilai-nilai penting, dan bersedia mendengarkan, menjelaskan, dan bernegosiasi. Mereka melakukan kontrol yang tepat atas perilaku anak, tetapi tidak atas perasaan, keyakinan, dan rasa percaya diri anak, atau kontrol psikologis. Kontrol psikologis yang diberikan melalui teknik manipulatif emosional, seperti penarikan cinta, dapat membahayakan perkembangan psikososial dan kesehatan mental. Orang tua yang terlalu mengendalikan anak secara psikologis cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan anak-anak mereka yang semakin meningkat akan otonomi psikologis, hak atas pikiran dan perasaan mereka sendiri. Pengasuhan otoritatif tampaknya meningkatkan citra diri remaja. Sebuah survei terhadap 8.700 siswa kelas 9 hingga 12 menyimpulkan bahwa semakin banyak keterlibatan atau pemberian autonomi dan struktur yang dirasakan remaja dari orang tua mereka, semakin positif remaja mengevaluasi perilaku umum mereka sendiri, perkembangan psikososial, dan kesehatan mental. Ketika remaja berpikir orang tua mereka mencoba untuk mendominasi pengalaman psikologis mereka, kesehatan emosional mereka menderita lebih dari ketika mereka menganggap orang tua mereka mencoba untuk mengendalikan perilaku mereka. Remaja yang orang tuanya tegas dalam menegakkan aturan perilaku memiliki lebih banyak disiplin diri dan lebih sedikit masalah perilaku daripada mereka yang memiliki orang tua yang lebih permisif atau selalu mengizinkan. Mereka yang orang tuanya memberi otonomi psikologis cenderung menjadi percaya diri dan kompeten, baik di bidang akademik maupun sosial. Pemantauan orang tua yang efektif dapat membantu mencegah perilaku masalah remaja. Namun, otonomi kaum muda yang berkembang dan area menyusut dari otoritas orang tua yang dirasakan mendefinisikan kembali jenis perilaku yang diharapkan remaja untuk diungkapkan pada orang tua. Dalam sebuah penelitian terhadap 276 siswa kelas 9 dan 12 pinggiran kota yang beragam secara etnis, baik remaja maupun orang tua melihat masalah kehati-hatian. Perilaku yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan, seperti merokok, minum miras, dan penggunaan narkoba, karena sebagian besar tunduk pada pengungkapan, diikuti oleh masalah moral, seperti berbohong, masalah konvensional, seperti perilaku buruk atau sumpah serapah, dan lain-lain, yang terletak pada batas antara masalah pribadi dan salah satu kategori lainnya. Remaja yang hidup dengan orang tua mereka yang terus menikah, struktur keluarga dan suasana keluarga remaja seperti anak-anak yang lebih muda, peka terhadap suasana di rumah keluarga. Dalam sebuah studi longitudinal terhadap 451 remaja dan orang tua mereka, perubahan dalam kesulitan perkawinan atau konflik perkawinan memprediksi perubahan yang sesuai dalam jasmen iklan remaja. Dalam penelitian lain, remaja laki-laki dan perempuan yang orang tuanya kemudian bercerai menunjukkan lebih banyak masalah akademis, psikologis, dan perilaku sebelum putus daripada teman sebaya yang orang tuanya tidak bercerai. Remaja yang hidup dengan orang tua mereka yang terus menikah cenderung memiliki masalah perilaku yang kurang daripada yang ada di struktur keluarga lainnya.
atau orang tua yang tunggal atau hidup bersama. Menurut data dari studi longitudinal nasional utama, faktor pentingnya adalah keterlibatan ayah. Keterlibatan oleh ayah yang bukan serumah akan sangat membantu, tetapi tidak sebanyak keterlibatan seorang ayah yang tinggal serumah. Meskipun remaja dengan ikatan yang kuat dengan kedua orang tua, hubungan yang baik dengan ayah yang bukan serumah dapat membantu menebus hubungan yang buruk dengan ibu. Namun, ketika ada ayah tiri, hubungan dekat dengannya lebih berpengaruh daripada hubungan dengan ayah yang bukan serumah. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh di next, Han. Baik, materi selanjutnya mengenai hubungan remaja dengan saudara kandung. Sebagian remaja menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebaya, dan remaja kurang dekat dengan saudara kandungnya dibanding dengan orang tuanya atau teman sebayanya, dan menjadi lebih jauh saat mereka bergerak melalui masa remaja. Nah, perubahan dalam hubungan saudara kandung mungkin mendahului perubahan serupa dalam hubungan antara remaja juga orang tua. Lebih banyak kemandirian dari pihak orang yang lebih muda, dan juga otoritas atau kekuasaan yang kurang diberikan oleh orang yang lebih tua. Biasanya di sini sudah apakah masih kecil di suaranya? Masih, Din. Tes apakah masih kecil? Tes. Tes apakah masih kecil? Mohon maaf, tadi ada gangguan sebentar. Baik, kita mulai kepada materi selanjutnya mengenai hubungan dengan saudara kandung. Sebagian dari remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebayanya. Remaja kurang dekat dengan saudara kandung dibanding dengan orang tua ataupun teman sebayanya, dan menjadi lebih menjauh tes apakah suaranya masih kecil apa bagaimana?
Tes apakah masih jelas suaranya? Tes. Tes apakah masih kecil suaranya? Udah lumayan, Din. Mohon maaf, tadi ada kendala. Kita lanjutkan ke hubungan dengan saudara kandung. Sebagian remaja menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebayanya. Nah, remaja ini kurang dekat dengan saudara kandung dibanding dengan orang tua, teman, dan juga menjadi lebih jauh saat mereka bergerak melalui masa remajanya. Perubahan dalam hubungan saudara kandung mungkin mendahului perubahan serupa dalam hubungan antara remaja dengan orang tua. Lebih banyak kemandirian dari pihak orang yang lebih muda atau dengan adik-adiknya, dan otoritas atau kekuasaan yang kurang diberikan oleh orang yang lebih tua. Biasanya di hubungan saudara kandung ini biasanya orang yang lebih tua atau kakak-kakaknya lebih sering menyuruh adik-adiknya. Nah, ketika anak-anak mendekati sekolah menengah, hubungan mereka dengan orang tua kandung mereka menjadi setara. Karena mungkin sudah sama-sama dewasa atau ya sama-sama dewasa, tidak memandang seperti kepada kakak atau adik atau ke anak yang lebih kecil. Tetapi itu berlaku ketika jarak antara kakak dengan adik umurnya itu tidak misalnya seperti berbeda 2 tahun, 3 tahun. Nah, kakak dan adik ini cenderung memiliki perasaan yang berbeda mengenai hubungan mereka yang berubah. Ada yang merasa mereka tuh lebih, oh iya kita tuh sudah berbeda atau sudah tidak lebih dekat lagi, tidak seperti dulu. Tetapi ada juga yang merasa biasa saja. Ketika adik kandung tumbuh dewasa, saudara yang lebih tua mungkin melihat adik laki-laki atau perempuannya sebagai gangguan sosial. Adik-adik masih cenderung memandang kakak-kakak dan mencoba untuk merasa lebih dewasa dengan mengidentifikasi dan meniru mereka. Biasanya di sini tuh adik-adik sudah mulai meniru apa yang kakak-kakaknya lakukan, entah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Boleh di next? Nah, konflik saudara kandung menurun di pertengahan masa remaja, tapi ada juga yang masih sering bertengkar di masa remaja ini. Studi ini juga menemukan bahwa hubungan saudara kandung cenderung mencerminkan hubungan orang tua dan anak, dan juga hubungan
perkawinan orang tua. Biasanya apabila memiliki keluarga harmonis dan karena orang tua menjadi contoh kepada anak-anaknya, anak-anaknya juga akan melakukan hubungan yang harmonis juga. Walaupun terkadang masih bertengkar kecil lah. Nah, saudara yang lebih tua ini dapat memengaruhi yang lebih muda seperti merokok, minuman-minuman keras, dan menggunakan obat-obatan yang terlarang. Terlepas dari gendernya, mau kakak laki-laki atau kakak perempuan, biasanya adik-adiknya itu gampang terpengaruhi atau gampang meniru apa yang kakak-kakaknya lakukan. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini mengenai hubungan dengan teman sebayanya. Pengaruh teman sebaya biasanya memuncak di usia 12 hingga 13 tahun dan menurun selama masa remaja, pertengahan, dan akhir. Di usia 13 atau 14, biasanya remaja ini sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Nah, di situ juga biasanya remaja ini sudah memiliki banyak teman, banyak kenalan, dan biasanya mereka membentuk suatu perkumpulan atau biasa disebut geng, tapi ada juga perkumpulan yang biasa aja gitu, tidak menuju pada geng. Nah, di sini juga remaja ada yang merasa dirinya populer atau banyak dikenal orang, tetapi di sini juga mereka dapat terlibat dalam perilaku yang antisosial. Terus juga mereka di sini sudah mencoba, sedang mengeksplor, ingin tahu dan mengeksplor biasanya ke arah yang lebih negatif seperti merokok, narkoba, minum minuman keras, atau seperti mencuri juga bisa, karena mereka di sini didasari rasa penasarannya. Sehingga hal tersebut dapat menunjukkan kepada rekan-rekannya mereka ini mandiri dari aturan orang tua. Nah, intensitas dan pentingnya persahabatan juga jumlah waktu yang dihabiskan dengan teman mungkin lebih banyak di rentang hidup. Boleh di next? Nah, remaja sekarang ini lebih mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan pribadi mereka. Di sini mereka dapat lebih mempertimbangkan sudut pandang orang lain, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memahami pikiran dan perasaan temannya. Di sini juga remaja sudah mulai bisa menghargai temannya, lebih memperhatikan perasaan orang lain atau temannya apabila dia melakukan sesuatu. Walaupun remaja masih labil pikirannya, tetapi juga dia sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita arahkan saja sebagai orang yang lebih dewasa agar ke jalan yang lebih baik gitu. Peningkatan keintiman mencerminkan kekhawatiran remaja awal dengan mengenal diri mereka sendiri. Di sini juga remaja sudah mulai curhat pada seorang temannya, membantu temannya juga mengeksplorasi perasaan mereka sendiri, mendefinisikan identitas mereka, dan memvalidasi harga diri mereka. Nah, di sini juga remaja tuh sudah mulai puber dalam artian dia juga sudah mulai menyukai lawan jenisnya. Orang tua memengaruhi pilihan teman remaja oleh lingkungan dan sekolah yang mereka pilih untuk anak-anak mereka, dengan jumlah dan jenis pengawasan yang mereka lakukan, dan terutama oleh kualitas hubungan mereka sendiri dengan anak-anak mereka. Di sini orang tua masih memilih lingkungan yang baik bagi anak-anaknya, misalnya seperti di sekolah, masih menentukan dia harus sekolah di mana. Dari situ juga sebelumnya orang tua sudah
mengetahui atau mencari tahu tentang lingkungannya, baik tidak buat anaknya juga mencari tahu mengenai teman-temannya, apakah teman-temannya baik, bersikap baik kepada anaknya atau bagaimana. Mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya mengenai kenakalan remaja akan dijelaskan oleh Alvin Novianti. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mengembangkan bentuk menyimpang. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, sehingga terjadi tindakan kriminal. Menurut Sandrock, kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku atau tindakan remaja yang bersifat antisosial, melanggar norma sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Seringkali didapati bahwa ada trauma pada masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungan, seperti kondisi ekonomi yang membuat merasa dirinya itu rendah. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya ada macam-macam kenakalan remaja. Yang pertama itu ada dari segi hukum. Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantarkan dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Lalu, kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan oleh orang dewasa. Lalu menurut bentuknya ada 3 tingkatan. Yang pertama itu kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos, pergi keluar rumah tanpa pamit. Lalu kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Lalu selanjutnya ada kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, lalu pemerkosaan dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kenakalan remaja. Sebagian remaja pernah melakukan kenakalan, terutama pada tingkatan kenakalan biasa seperti berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, dan jenis kenakalan lainnya. Pada tingkat kenakalan yang menjurus pada pelanggaran kejahatan, seperti mengendarai tanpa SIM, kebut-kebutan, mencuri, lalu minum minuman keras. Bahkan pada kenakalan khusus pun banyak dilakukan oleh responden seperti hubungan seks di luar nikah, menyalahgunakan narkotika, kasus pembunuhan, pemerkosaan, serta menggugurkan kandungan walaupun persentasenya kecil. Terdapat cukup banyak dari mereka yang kumpul kebo, keadaan yang baik, saya lanjutkan kembali. Terdapat juga dari mereka yang melakukan kumpul kebo. Keadaan ini cukup memprihatinkan. Kalau tidak ditanggulangi akan membahayakan baik bagi pelaku
perilaku keluarga maupun masyarakat, karena dapat menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Lalu selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama itu ada personality individu remaja, seperti mempunyai kepribadian yang lemah karena lingkungan pembentuk psikis yang tidak tepat. Ciri-ciri kepribadian seperti yang dinyatakan oleh Haditono 1999, remaja yang terlalu pede, memberontak, ambivalen terhadap otoritas, mendendam, bermusuhan, curiga, destruktif, impulsif, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada perilaku awal ditunjukkan dengan suka membolos, merokok pada usia awal, atau merokok di bawah umur, lalu pelanggaran norma sekitar. Lalu yang kedua itu ada krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan dan konsistensi dalam kehidupan. Lalu yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja merasa gagal dalam mencapai masa integrasi yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu ada kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut. Namun, tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Lalu yang keempat yaitu latar belakang keluarga. Seperti orang tua broken home, situasi yang memaksa orang tua kerja seharian, kurangnya perhatian, hanya pemenuhan kebutuhan materi, orang tua terlalu melindungi atau overprotective, orang tua yang sangat memanjakan, status ekonomi orang tua yang rendah, serta duplikat orang tua yang berperilaku jelek. Serta penyebab yang ketiga adalah latar belakang masyarakat, antara lain pengaruh media massa, kekangan sekolah, dan lingkungan sosial yang tidak menentu. Lalu, cara mengatasi kenakalan remaja, yaitu yang pertama ada kegagalan menghadapi identitas peran dan lemahnya kontrol diri, bisa dicegah atau bisa diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal dalam tahap ini. Lalu yang kedua, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi mereka. Lalu yang ketiga yaitu kehidupan beragama keluarga dijadikan salah satu ukuran untuk melihat keberfungsian sosial keluarga yang menjalankan kewajiban agamanya secara baik. Berarti mereka akan menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik. Artinya, secara teoritis bagi keluarga yang menjalankan kewajiban agamanya secara baik, maka anak-anaknya pun akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan norma-norma agama. Lalu yang selanjutnya yaitu orang tua hendaknya membantu memberikan pengarahan agar anaknya dapat memilih jurusan sesuai dengan bakat, kesenangan, dan hobi si anak. Tetapi apabila anak tersebut tidak ingin bersekolah yang sesuai dengan hobinya, maka berilah pengertian kepadanya bahwa tugas utamanya adalah bersekolah sesuai dengan pilihannya. Sedangkan hobi adalah kegiatan sampingan yang boleh dilakukan bila tugas utama telah selesai. Lalu yang terakhir ada mengisi waktu luang diserahkan kepada kebijaksanaan remaja. Remaja selain membutuhkan materi, juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Oleh karena itu, waktu luang yang dimiliki remaja dapat diisi dengan kegiatan keluarga sekaligus sebagai sarana rekreasi. Kegiatan dapat berupa berbagai bentuk permainan bersama, misalnya monopoli dan catur lain dan sebagainya.
Selain itu juga dapat pula berupa tukar pikiran, berbicara dari hati ke hati, misalnya makan malam bersama atau duduk santai di ruang keluarga. Kegiatan keluarga ini hendaknya dapat diikuti oleh seluruh anggota keluarganya. Mungkin materi yang saya paparkan cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alfi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama yaitu kita membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf, sebelum ke sesi tanya jawab, kita akan menayangkan video terlebih dahulu.
Penjelasan dari video sebelumnya mungkin lebih singkat dibanding penjelasan dari saya sebelumnya. Nah, di sini mengenai hal-hal positif yang didapatkan apabila kita memiliki teman sebaya. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran, juga belajar mengekspresikan perasaan. Lalu ada faktor penyebab seseorang diterima atau ditolak. Yang pertama yaitu penampilan, juga perbuatan, kemampuan berpikir, sikap, sifat, juga perasaan, dan yang terakhir pribadi. Lalu dampak dari penerimaan teman sebaya yaitu adanya rasa senang, bahagia, juga puas, rasa berharga karena dibutuhkan. Nah, kalau dampak penolakan dari teman sebaya yaitu adanya frustasi yang menimbulkan perasaan kecewa, juga kesepian, menimbulkan pertengkaran, juga yang terakhir munculnya permusuhan dan pengucilan. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab, yaitu yang pertama membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja. Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Najwa. Apakah kenakalan remaja dapat terjadi akibat perkembangan iptek? Jawabannya itu yaitu bisa, karena perkembangan iptek saat ini semakin canggih, ditambah adanya fenomena globalisasi, membuat para pengguna HP itu bebas untuk menggali semua informasi di dalam HP ini. Tapi tanpa kita ketahui, semua informasi yang terdapat pada HP ini belum tentu semuanya itu hal yang positif. Bahkan banyak juga hal-hal yang bersifat negatif dapat muncul khawatir ketika seorang anak melihat lalu melakukan hal negatif tersebut. Seperti zaman sekarang penggunaan internet itu tidak memandang usia. Jadi mau searching hal-hal yang bersifat seperti pornografi itu dapat mudah didapatkan gitu. Oleh karena itu sebagai orang dewasa kita harus memantau apa yang dilakukan oleh remaja tersebut. Apakah dapat terjawab, Najwa? Terjawab. Baik. Izin menjawab pertanyaan dari Bilqis, yaitu hubungan remaja dengan saudara juga orang tua mungkin bisa renggang. Untuk mencegah hal tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, terutama dalam pola asuh pada anaknya, apakah mungkin ada beberapa tips? Menurut pendapat saya, apabila sudah renggang hubungan antara remaja dengan saudara, dengan kandungnya, atau remaja dengan orang tua, sebaiknya kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus mencari tahu dulu penyebab terjadinya kerenggangan tersebut. Apabila sudah terjadi hubungan yang merenggang, kita harus mencari tahu dulu alasan dibalik kenapa hubungan tersebut bisa merenggang. Nah, juga biasanya remaja ini lagi sedang butuh didengarkan biasanya, jadi kita bisa tanya pelan-pelan kenapa, alasannya kenapa, juga biarkan remaja tersebut bercerita gitu kepada kita atau kepada orang yang lebih dewasa. Nah, dari situ kita mencari solusi dari permasalahan tersebut, dan apabila sudah seperti itu dikasih tahu atau dikasih nasihat agar sebaiknya berbaikan, jangan renggang. Mungkin dari teman kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Dari saya sama seperti Andin. Bilqis, apakah sudah cukup terjawab atau bagaimana?
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bilqis. Kasus untuk mencegah hubungan renggang itu ya. Kalau dari orang tua, mungkin kurang-kurangi membandingkan antar anak. Jadi kalau misal anak pertama dengan anak kedua itu jangan dibanding-bandingin kalau bisa. Kemudian coba untuk berlaku adil pada anak. Karena biasanya kalau kita berlaku tidak adil pada anak pertama, atau misalkan kita lebih mementingkan anak pertama dibanding anak kedua, pasti si anak akan merasa tidak adil gitu. Jadi menyalahkannya pada si kakak. Biasanya seperti itu. Kemudian jangan paksa anak untuk berbagi. Berbagi emang baik ya, tapi penting juga untuk membuat si kakak atau si adik sadar akan konsep kepemilikan dan bertanggung jawab atas benda yang mereka miliki. Kemudian biasakan kompromi ketika anak bertengkar. Ketika si anak bertengkar, pisahkan kedua anak, kemudian ajari mereka untuk berkompromi dan bernegosiasi. Kemudian beri kesempatan kepada tiap anak untuk menjelaskan kenapa mereka bisa bertengkar pada sudut pandang mereka masing-masing, supaya mereka merasa diperlakukan secara adil. Kemudian terapkan peraturan yang sama, jadi jangan membeda-bedakan peraturan pada tiap anak. Kemudian yang terakhir, jadilah panutan bagi anak. Jadi kita sebagai orang tua harus mencontohkan terlebih dahulu agar si anak bisa mengikuti contoh yang baik pada kita. Mungkin seperti itu, Bilqis. Ya, Raihan, dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cindy. Pertanyaannya, apakah kenakalan remaja itu bisa menjadi cerminan perilaku atau genetik dari orang tua? Kalau genetik sih mungkin enggak ya, tapi mungkin dari apa sih?
Dari pola asuh. Jadi saya mendapat jurnal dari psikolog pendidikan anak, Novita Tandri. Jadi mungkin ketika orang tuanya nakal gitu ya, jadi si anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Jadi sama kayak seperti role modelnya gitu. Jadi ketika orang tuanya melakukan suatu hal, pasti akan diikuti oleh anak. Seperti itu, Cindy. Apakah cukup? Oh, jadi meniru gitu ya? Iya, meniru. Jadi bukan benar-benar dari genetik orang tuanya. Mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya seperti itu. Oh, oke. Makasih Raihan dan kelompok. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kelompok.